Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah nasihat penting tentang bagaimana kita dapat berusaha untuk menjadi wali Allah. Wali Allah adalah hamba-hamba yang dekat dengannya dan mendapat keistimewaan serta perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengabdikan diri mereka sepenuhnya kepadanya. Menjadi wali Allah bukanlah tujuan yang mudah dicapai, namun dengan niat yang tulus dan usaha yang istiqomah, setiap muslim bisa berusaha mendekatkan diri kepada status yang mulia ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Yunus ayat 62. Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan hati dan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak khawatir akan masa depan dan tidak bersedih atas apa yang terjadi di masa lalu. Kehidupan mereka penuh dengan kedamaian karena mereka yakin sepenuhnya bahwa Allah selalu bersama mereka. Mereka menjalani hidup dengan keimanan yang kokoh dan ketakwaan yang tinggi. Dan salah satu cara apabila kita ingin menjadi wali Allah adalah berbuat baik kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dan oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa berusaha untuk membantu orang lain, baik dalam bentuk bantuan materi maupun non-materi. Setiap kali kita membantu orang lain, kita sesungguhnya sedang membantu diri kita sendiri untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan kecil seperti memberi makan kepada orang yang lapar, menyantuni anak yatim, atau bahkan sekedar memberi senyuman kepada orang lain, itu merupakan bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, seorang wali Allah juga selalu menjaga ibadahnya. Mereka rajin membaca Al-Quran, berzikir, dan mendirikan salat malam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Ibadah yang khusyuk
dan istiqomah adalah jalan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membaca Al-Quran setiap hari, berzikir, mengingat Allah di setiap kesempatan, dan mendirikan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir adalah beberapa amalan yang sangat dianjurkan. Amalan-amalan ini bukan hanya mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga dapat membersihkan hati kita dari segala penyakit hati seperti sombong, iri, dan dengki. Seorang wali Allah juga selalu introspeksi diri dan bertaubat. Mereka menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu, mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri." Surah Al-Baqarah ayat 222. Tobat adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual seseorang. Dengan bertobat, kita mengakui kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertekad untuk tidak mengulanginya kesalahan yang sama. Selain itu, introspeksi diri secara rutin membantu kita untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Wali Allah juga senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Mereka tidak hanya beribadah di masjid atau tempat-tempat ibadah lainnya, akan tetapi juga menjadikan setiap tindakan sehari-hari sebagai bentuk ibadah. Mereka bekerja dengan niat ikhlas, berbicara dengan lemah lembut, dan menjaga akhlak mulia. Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut." Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Dengan selalu mengingat Allah, setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik itu bekerja, belajar, atau berinteraksi dengan orang lain, menjadi nilai ibadah. Niat yang ikhlas dan mengingat Allah dalam setiap langkah, kita akan membuat hidup kita penuh berkah dan rahmat. Ketika menghadapi cobaan dan ujian, wali Allah bersabar dan bertawakal. Mereka yakin bahwa setiap cobaan adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguji dan memperbaiki diri mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusan adalah baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Kesabaran dan keteguhan hati adalah kunci untuk meraih ridha Allah. Cobaan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun, dengan kesabaran, tawakal, kita dapat menghadapi setiap cobaan dengan lapang dada dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Kesabaran dalam menghadapi cobaan akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, kuat, dan tangguh. Sahabat Islami Vision yang dirahmati oleh Allah, menjadi wali Allah adalah sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan tantangan.
akan tetapi juga penuh dengan keindahan dan keberkahan. Marilah kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri dan berbuat baik kepada sesama. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah investasi besar untuk kehidupan akhirat nanti. Demikian video ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.